perlu dibuat ya. Mengapa kita perlu membuat trigger maksudnya ya? Mengapa trigger itu perlu dibuat? Dan kebalikannya adalah mengapa trigger itu tidak perlu dibuat. Jadi di sini ada pernyataan kapan trigger itu perlu dibuat dan kapan tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat ya sama dengan alasan yang dua yang tadi sebelumnya ya. Mengapa kita perlu menggunakan trigger ya, seperti itu. Jadi tadi kan memusatkan ini ya untuk apply aturan ya, dan apalagi yang pertama mencegah hal yang tidak dikehendaki ya, itu kenapa perlu dibuat itu, ini tercakup dua ini juga. Kemudian yang berikutnya adalah membentuk sebuah aksi tertentu terhadap sebuah event. Nah, eventnya yang tadi ya, misalkan kita melakukan perubahan pada database di luar jam kerja, itu adalah eventnya. Kemudian memusatkan operasi global. Kenapa disebut dengan operasi global? Karena nantinya trigger ini akan bisa berlaku untuk semuanya. Misalkan trigger yang berhubungan dengan user yang login atau shutdown dari sistem. Nah, berarti semua operasinya global. Siapapun user yang melakukan login ke dalam sistem, pada saat itu dia akan diberikan event trigger yang sudah disimpan di dalam Oracle ya, di dalam DBMS. Kemudian di sini trigger itu tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan sudah ada pada Oracle Server. Contohnya, misalkan kita perlu membuat trigger yang mencegah entry NRP mahasiswa sama. Nah, tidak ada gunanya. Mengapa? Karena fungsionalitasnya sudah di-cover oleh primary key. Ya. Jadi kalau misalkan kolom NRP itu sudah dibuat primary key, maka otomatis tidak boleh sama entry-nya. Ya, tidak boleh sama antara NRP yang satu dengan NRP yang lain. Jadi fungsionalitas ini sudah ada ya pada Oracle Server. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu membuat trigger jika sebelumnya kita sudah membuat trigger yang punya fungsi yang sama dengan trigger yang baru saja kita buat. Nah, berarti ada dua nama trigger yang berbeda tapi isinya sama, ya, fungsinya sama. Nah, itu mubadir berarti. Jadi memang dijalankan dua-duanya dan tidak error memang, tapi ini tidak ada gunanya ya kalau kita membuat ulang sesuatu yang sudah pernah ada sebelumnya. Baik, ilustrasi penggunaan dari trigger di sini. Nah, Anda lihat di sini ada tabel employees, yang di tengah ini tabel employees. Nah, kemudian yang bagian biru ini user mencoba untuk menyisipkan data baru ke dalam tabel employees yang ada di sini, ya, dengan perintah insert into employees. Nah, pada saat operator di sini menginputkan data pegawai, data baru ya, dengan insert into employees, data baru, data pegawai baru ke dalam tabel employees, maka dia akan menginputkan kolom yang disebut dengan salary juga ya. Setelah employee ID, last name, job ID, kemudian salary. Nah, salary yang diinputkan di sini harus sesuai dengan job ID yang sudah diinputkan sebelumnya. Di mana untuk masing-masing job ID itu punya rank salary tertentu. Ya. Pertanyaan saya, disimpan di mana rank salary sesuai dengan job ID? Disimpan di tabel apa? Ada yang bisa menjawab? Maaf, saya nggak bisa lihat yang Google Meet ya, soalnya sedang presentasi. Dijawab langsung aja. Disimpan di tabel mana? Rank salary sesuai dengan job ID. Apa pertanyaan jawabannya? Kalau mesti jawab ya. Tabel employee. Tabel employee. Enggak, tabel employee kan mengentrikan data. Nah, pertanyaan saya, pada saat operator mengentrikan data employee, dia akan memasukkan salary. Salary yang dimasukkan di sini harus sesuai dengan job ID yang dimasukkan sebelumnya. Di mana di sini untuk setiap job ID itu punya rank gaji atau rank salary masing-masing. Jadi ada batas bawah, batas atas. Nah, disimpannya di mana? Kalau di skema HR.
Di tabel apa disimpannya? Disimpannya di tabel apa? Ring gaji. Apa? Tabel jobs. Betul, tabel jobs. Betul. Ya, ini siapa yang menjawab tabel jobs ini? Yang menjawab siapa ini? Abdillah, Bu. Siapa? Abdillah, Bu. Abdillah, betul ya, Abdillah ya. Hah? Muhammad Abdillah, ya. Iya. Ya, tabel jobs, betul ya. Tabel jobs. Kolomnya apa? Kolomnya adalah min salary dan max salary, ya. Nah, saya tunjukkan aja ya ini ya. Saya langsung tunjukkan supaya Anda tahu di SQL plus no. Ini memakai database 18C ya, agak ribet ini untuk connect-nya. Connect Assist VBA. Nah, punya connect slash Assist VBA. Kemudian alter session set container sama dengan XAPDB1. Nah, kenapa XAPDB1? Karena ini adalah yang saya install ini adalah Oracle Express Edition 18C. Kemudian saya connect ke ya. Setelah itu ini aja dia di layarnya dibersihkan CLSCR. Kemudian setelah itu baru saya connect ke HR ya. HR dengan menggunakan add nama connection identifier-nya tadi XAPDB1. Ini nah sekarang sebentar ya. Connect harus besar semua. Connect biasanya gini Pak. XAPDB1. Nah, ya kan harus besar semua. Sekarang dari sini ya HR itu punya tabel apa saja? Apa? Describe. Dia punya tabel apa saja? Describe tab HR punya tabel apa? Saya sampai lupa ya. Job, employee, departemen. Iya, enggak, perintahnya maksudnya. Oh, perintahnya. Itu, Bu. Betul, maksud saya. Select bintang form tab. Makasih ya. Dikasih tahu. Saya dikasih lupa. Ya, jadi ini tabel-tabel yang dipunyai oleh HR ini ya. Select bintang form tab. Makasih ya. Siapa tadi namanya? Kemudian salah satunya di sini ada employees ya, beberapa di situ ada employees, kemudian jobs ya. Ini Anda lihat ada tabel jobs, ini kan tabel jobs ya. Tabel jobs ini menyimpan apa? Ya isinya apa? Ya, describe. Kita lihat strukturnya dengan describe jobs. Nah, describe jobs isinya adalah kolom job ID, ya, job title, min salary, max salary. Ini yang saya maksudkan. Jadi min salary dan max salary. Sekarang kita lihat di sini orang yang bernama King, dia job ID-nya Adpress. Nah, salary-nya King ini 24.000. Apakah benar ini berada di ring-nya Adpress? Nah, berarti kita tampilkan select bintang from jobs where job ID sama dengan Adpress. Ini ya, X-nya 1. Nah, ini. Kita lihat bahwa Adpress itu ternyata presiden ya, job title-nya adalah presiden. Di mana seorang presiden di sini di perusahaan itu gaji terkecilnya 20.080 sampai dengan 40.000. Nah, King di sini kan 24.000. Berarti benar sesuai dengan ring gaji di sini. Kalau misalkan King digaji 18.000, masuk enggak? Enggak boleh. Enggak, Bu. Enggak boleh ya. Iya, betul. Karena kurang dari 20.000. Nah, siapa yang memeriksa itu? Yang memeriksa itu adalah trigger.
Ya, bukan operator ya. Kalau operator nyocokkan terus, setiap kali ada ngentrikan orang untuk memastikan mencocokkan, tidak akan efisien. Tapi kalau trigger akan mencocokkan secara otomatis. Di mana dia di sini, dia akan di-rise ya, dia akan diaktifkan pada saat terjadi penyisipan data pada tabel employees. Nama triggernya adalah checksal ya. Jadi nama triggernya itu checksal. Dia akan melakukan sesuatu pada saat terjadi event insert pada tabel employees. Apa sesuatu yang dilakukan? Dia akan memeriksa apakah salary yang diinputkan oleh operator ini berada pada range job ID yang dipunyai oleh pegawai. Jadi di sini operator juga tidak seenaknya menginputkan nilai salary-nya. Atau mungkin terjadi kekeliruan. Irfan jangan marah-marah. Nol atau kurang nol ya, seperti itu. Nah, jadi trigger akan menampilkan kesalahan jika salary yang diinputkan itu tidak berada di range job ID-nya pegawai. Itu ya, sudah jelas? Ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Pada saat kita perlu membuat trigger, maka kita perlu mempertimbangkan beberapa komponen dalam pembuatannya. Di sini ada 6 komponen. Yang pertama adalah timing. Ya, timing. Timing ini bisa before atau after. Jadi di sini diabaikan saja untuk yang instead of karena tidak saya berikan materinya ya. Ini untuk PLSQL lanjut dan khusus untuk view saja. Nah, di sini timingnya itu before atau after ya. Kalau dalam hal contoh ini ya, pada contoh kasus trigger dengan nama checksal untuk memeriksa gaji pegawai ini, timingnya adalah before. Kenapa before? Karena sebelum terjadi penyisipan, dia akan memeriksa dulu apakah ini boleh. Gajinya segini itu berada pada ring ini enggak. Nah, seperti itu. Berarti timingnya before. Karena before penyisipan. Ya. Kemudian eventnya apa? Eventnya adalah insert ya. Kalau yang ini eventnya insert. Kebetulan dia eventnya hanya satu ya. Kalau di contoh yang ilustrasi ini. Kemudian nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Apa ini nama tabelnya? Kalau triggernya checksal ini. Nama tabelnya yang mana? Employees, betul. Kenapa tidak jobs? Betul. Karena insertnya pada tabel employees. Sedangkan yang jobs tadi adalah melakukan sesuatu dengan memeriksa nilai di jobs itu dilakukan di apa yang disebut dengan trigger body. Jadi trigger body itu tempat untuk memberikan rincian action yang harus dilakukan pada saat trigger aktif. Ya, jadi ini nama tabelnya adalah tetap employees karena tadi jawaban teman Anda penyisipannya ada pada tabel employees. Kemudian tipe trigger. Tipe trigger di sini ada 2 macam, ya. Statement trigger atau pernyataan trigger itu hanya dijalankan sekali saja. Kemudian yang kedua adalah row trigger atau trigger baris. Di sini row trigger itu dijalankan beberapa kali sesuai dengan baris data yang dipengaruhi oleh trigger yang sedang aktif. Nah, jadi kalau statement trigger seperti ini statement trigger ya. Di sini dia akan dijalankan sekali. Tapi kalau root trigger dia akan dijalankan beberapa kali. Misalkan untuk orang yang di departemen 30 gajinya dinaikkan 10%. Nah, misalkan seperti itu. Jadi hanya berlaku untuk orang yang bekerja di departemen 30. Karena ada beberapa orang, maka dia triggernya adalah row trigger. Jadi dijalankan berulang-ulang sesuai dengan baris data yang dipengaruhi. Kemudian di sini ada klausa when. Sebetulnya klausa when itu sifatnya adalah opsional. Jadi semacam kondisi yang harus dipenuhi supaya trigger itu bisa aktif. Jadi kalau misalkan triggernya itu enggak aktif, maka dia misalkan kondisinya itu tidak terpenuhi, maka
triggernya tidak bisa aktif. Jadi kondisinya ini harus bernilai true ya. When condition ini harus bernilai true. Kemudian yang terakhir baru trigger body, tempat kita menempatkan aksi atau tindakan yang harus dilakukan pada saat trigger itu aktif. Contohnya di sini adalah memeriksa ke tabel jobs dan melihat apakah entry salary yang dimasukkan oleh operator itu berada pada job ID yang dimiliki, rank job ID yang dimiliki oleh pegawai. Ya, dengan dilihat min salary dan max salary-nya, ya. Kemudian selanjutnya di sini trigger timing, kemudian trigger event, tipe trigger body. Nah, ini semuanya adalah komponen trigger tadi ya, sudah saya jelaskan satu persatu. Dan selanjutnya adalah contoh pembuatan triggernya. Misalkan di sini di trigger itu aktif pada saat dilakukan perintah DML untuk menyisipkan data baru. Misalkan dia statement trigger, timingnya bisa before atau after dan dijalankan hanya sekali. Tapi kalau yang row trigger dia akan dijalankan berulang-ulang. Kemudian di sini contoh pembuatan triggernya, misalkan pada perintah ini ya. Jadi ilustrasi untuk trigger timingnya dia dijalankan beberapa kali sesuai dengan beberapa orang yang bekerja di departemen 30. Di sini dinaikkan 10%. Kemudian di sini untuk DML statement trigger, jadi trigger pernyataan yang hanya dijalankan sekali tadi ya, kan ada dua macam ya, pernyataan atau statement trigger dan row trigger atau trigger baris. Nah, untuk yang statement trigger itu cara penulisannya seperti ini. Jadi create or replace trigger, nama triggernya. Nah, ini kenapa or replace? Or replace ini adalah opsional. Kalau misalkan nama trigger ini, trigger name ini sudah dibuat sebelumnya, maka or replace ini nanti akan mencegahnya supaya tidak error. Tapi kalau trigger name-nya itu sudah dibuat sebelumnya tapi nggak ada or replace-nya, akan error. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada, dibuat lagi tanpa ada or replace, nah, akan error. Karena itu meskipun perlu atau tidak ya, langsung aja create or replace trigger, nama triggernya. Kemudian timingnya diletakkan di sini, ini bisa diisi before atau after. Kemudian event itu bisa kombinasi dari 2 atau 3. Jadi event itu secara standar ya, dia hanya cuma satu aja, tapi bisa kombinasi 2 atau 3-3-nya. Nah, karena jumlahnya event kan ada 3. Nah, ini dihubungkan dengan logikanya OR semuanya. Jadi untuk ini ya, untuk yang penggabungan dari event yang ada itu, insert, update, delete. Biasanya insert sama update atau semuanya, insert, update, delete. Kemudian on table name, table yang mempengaruhi aktifnya trigger tadi. Kemudian trigger body adalah tempat kita menuliskan action yang ada di trigger. Contoh pembuatan trigger yang di ML statement itu ini, create or replace trigger secure EMP before insert on employees begin. Jadi ini timing before, eventnya adalah insert, tabelnya adalah employees, kemudian apa yang dilakukan di sini di trigger body, if to char sysdate, dy. Jadi sysdate itu tanggal sistem komputer yang kita pakai, diambil dy atau d-nya saja, harinya saja, kemudian dicocokkan apakah dia Sabtu atau Minggu. Nah, kalau Sabtu atau Minggu, atau kemudian di sini kita ambil jamnya. Jamnya not between, berarti kalau not between itu tidak berada antara. Nah, tidak berada antara ring yang disebutkan. Apa ring yang disebutkan di sini? 8 sampai 18. Berarti jam 8 pagi sampai jam 6 sore ini untuk jam kerjanya ya. Jadi not between berarti di luar jam kerja.
di luar jam ini sampai ini. Apa yang dilakukan? Dia akan raise application error dengan menampilkan pesan penyisipan data pada table employees hanya diperbolehkan selama jam kerja. Nah, contohnya itu ya. Kemudian di sini berikutnya pengujian statement trigger. Jadi untuk pengujian, misalkan kita ingin tahu bahwa trigger itu benar-benar aktif, kita bisa melakukan pengujian di hari Sabtu atau Minggu. Tapi kalau menunggu hari Sabtu atau Minggu kan lama ya, berarti kita ubah sendiri saja di jam komputer kita, untuk mengubah harinya Sabtu atau Minggu, atau misalkan jamnya yang kita ubah ya, misalkan harinya tetap weekday, hari biasa, kemudian jamnya kita ubah menjadi jam 6 pagi misalkan, itu kan sebelumnya jam 8 ya. 8, ini kan jam 8 sampai jam 6 soalnya. Atau setelahnya jam 6. Oke, itu ya. Jadi nanti kalau misalkan seperti itu ya, kita lakukan insert into employees, maka pesannya akan terjadi pesan kesalahan di mana Anda hanya boleh menginputkan ke dalam tabel employees itu hanya selama business hours atau jam kerja saja. Nah, sekarang kalau misalkan tadi hanya satu event, ya sekarang ada lebih dari satu event, ada 3 event. Ada insert, update, or delete. Ya, jadi ini create or replace trigger, nama triggernya. Ya. Kemudian di sini dia mengkombinasikan 3 event dan di dalam trigger body, pesan kesalahan yang ditampilkan itu disesuaikan dengan event apa yang terjadi. Ya, jadi kalau if deleting, maka berhubungan dengan penghapusan data. Berarti pesannya you may delete from employees table only during business hours. Jadi Anda hanya boleh menghapus tabel hanya selama jam kerja. Nah, ini kalau yang inserting, nah Anda hanya boleh menyisipkan data hanya selama jam kerja. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya kita menuju ke row trigger. Jadi ini tipe trigger yang kedua. Tadi kan statement trigger ya, trigger yang pertama hanya dijalankan sekali. Nah, bagaimana sekarang kalau row trigger? Row trigger itu bisa dijalankan berulang-ulang kali, ya, sesuai dengan baris data yang dipengaruhi oleh trigger. Kalau Anda perhatikan di sini penulisannya lebih banyak opsinya ya daripada yang statement trigger. Dan yang membedakan dengan statement trigger, pada row trigger ini ada for each row. Jadi for each row ini hanya ada pada hanya ada pada row trigger ya, maaf ya. Jadi hanya ada pada row trigger untuk yang ini. Apa itu? For each row ya. For each row itu hanya ada pada row trigger. Kemudian untuk yang lainnya sama ya, sama dengan statement trigger, create or replace trigger, trigger name sama kan. Kemudian timingnya di sini, kemudian eventnya bisa dikombinasikan, on, table name-nya ya. Kemudian ini yang berbeda juga ini, kalau statement trigger tidak punya nilai old and new. Tapi kalau yang row trigger, karena dia mengacu pada suatu nilai yang lama dengan nilai yang baru itu apa, itu maka ada old values, new values. Jadi nilai kolom yang lama dan nilai kolom yang baru apa. Ini di refer sebagai old dan new for each row. Kemudian kalau yang when condition itu sifatnya opsional. Demikian juga untuk yang referencing old new ini juga opsional ya. Sebab kalau misalkan kita tidak opsional di sini, maka otomatis dia menggunakan yang OLD lebih huruf besar semua. Kemudian when condition ini opsional, kemudian baru setelah itu trigger body. Nah, ada. Kemudian di sini
contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before yang membatasi operasi DML bahwa hanya pegawai yang job ID-nya ADPRES dan ADVP saja yang gajinya itu boleh lebih dari 15.000. Tapi kalau kalau job ID-nya bukan ADPRES atau bukan ADVP, maka gajinya nggak boleh lebih dari 15.000. Ya, karena ADPRES dan ADVP itu dia hanya dua macam job ID ini saja yang gajinya boleh lebih dari 15.000. Kalau misalkan ada orang yang pekerjaannya bukan ADPRES atau ADVP, dia masuk ke sini. If not, berarti masuk ke sini. New job ID in ADPRES, ADVP. Berarti salah satu ini ya dia. Kemudian new salary lebih dari 15.000 dan gajinya dia 15.000. Maka di sini akan diberikan pesan employee cannot earn this amount. Jadi pegawai itu tidak boleh punya gaji sebesar ini. Seperti itu ya. Kemudian menggunakan old and new qualifier pada contoh ini ya, setiap perubahan yang ada di tabel employees, maka dia akan mencatat perubahan itu di tabel yang namanya audit EMP table. Nah, jadi audit EMP table itu akan memeriksa apapun yang ada perubahannya pada tabel employees. Nah, di sini yang disimpan apa saja? Username ya, user yang melakukan perubahan, kemudian timestamp, tanggal waktunya lengkap ya, timestamp. Kemudian ID, ini adalah employee ID-nya, pegawai. Kemudian old last name-nya yang lama apa. Kemudian new last name-nya yang baru. Nah, misalnya ini untuk orang yang ganti nama belakang ya, misalkan berhubungan dengan status, biasanya ikut nama suaminya lah, misalkan seperti itu. Kalau misalkan yang baru menikah, misalkan ya. Kemudian di sini ada old title dan new title. Misalkan old title-nya MS, Mrs, kemudian new Miss ya. Kemudian new title-nya Mrs ya, MRS. Kemudian old salary dan new salary. Jadi nilai gaji yang lama dengan nilai gaji yang baru juga disimpan. Nah, ini sebelumnya. Kemudian diisi dengan nilai apa? Dengan nilai ini ya, sesuai dengan referencing ini. Ada old, ada new ya, sesuai dengan kolom yang ada di tabel employees di sini. Ya. Karena ini adalah perubahan yang di employees yang disimpan di dalam tabel audit. Nah, ini kita bisa menguji row trigger dengan old and new qualifier. Ya, karena di sini adalah gabungan antara 3 event, delete, insert, update, di mana delete, insert, update itu tidak semua event punya old dan new. Kenapa tidak semua? Delete itu punya nilai old, tapi nilai new-nya nggak ada. Ya, kalau di delete ya sudah di delete. Nilai yang baru apa? Ya nggak ada, sudah hilang, dihapus, ya kan? Ya, berarti delete hanya punya old. Ingat ya itu ya. Kebalikannya insert. Kalau insert hanya punya new. Insert kan data baru. Data lamanya apa? Nilai lamanya nggak punya, karena dia data baru. Berarti kebalikannya delete. Kalau insert hanya punya new. Kalau update punya dua-duanya, baik old maupun new. Sehingga kalau kita uji dengan perintah ini ya, perintah SQL ini, yang pertama adalah dengan insert, kemudian yang kedua dengan update. Karena insert di sini tidak punya nilai old, maka kolom old-nya di sini yang ada di audit table kosong. Ya kan? Insert. Tapi untuk yang update, karena dia punya nilai old and new, maka semuanya terisi old dan new-nya. Ya, gampang kan? Nah, seperti itu. Jadi yang kemarin untuk kelas yang D4, karena mereka ada acara dan harus menghadiri acara kuliah tamu, acara Bu Umi ya, acara yang dari Bu Umi itu acaranya mungkin berhubungan dengan software engineering, kalau nggak salah gitu ya. Jadi mereka lebih awal selesainya. Karena itu saya samakan dengan kelas ini. Saya cukupkan sampai ini saja ya pembahasannya. Kemudian nanti
Untuk sisanya pembahasannya akan saya berikan nanti jam 7 ya, jam 19.00 ya. Nanti saya atau Anda yang atau PJ-nya yang melaporkan ke Pak Agus ya. Ini nanti saya menghubungi Pak Agus juga kenapa. Jadi sebagai pengganti kuliah yang kemarin kosong karena tanggal merah ya. Meskipun Maulid Nabinya hari Selasa sebetulnya ya. Ya. Oke, itu aja dari saya. Untuk penjelasan yang sudah saya sampaikan ini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan enggak? Enggak ada? Belum? Ya, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada ya. Sudah jelas semua ya. Ya. Dibaca lagi apa yang sudah disampaikan topiknya hari ini, dibaca lagi di minggu yang ke-9 di e-learning ya, tentang database trigger. Baik, saya cukupkan sekian dulu kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.